Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah Masjid Nur Akraya, Nur Askar, saudara yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di awal kehidupan malam hari ini, hari Jumat tanggal 2 ini masuk 3 Muharram 1447 Hijriah, bertepatan tanggal 27 Juni 2025. Kita bisa mengawali kehidupan kita dengan sesuatu yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat, yaitu kita laksanakan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian kita lanjutkan nanti sampai Isya, kita kaji ilmu-ilmu agama, kita pelajari hukum-hukum Islam, syariat Islam. Semoga mudah-mudahan semakin menambah ilmu dan wawasan kita, akan menambah iman takwa kita kepada Allah. Salawat dan salam semoga telah melimpahkan atas kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, penuntut ilmu, orang yang mati syahid. Mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon berdoa kepada saudara kerabat tetangga kita yang belum mendapat hidayah, dan mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah, yang sakit dan disembuhkan oleh Allah, dan yang sudah mendahului kita doakan mereka semuanya, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Wabil khusus kita doakan bagi saudara kerabat tetangga kita yang baru kondur dengan ibadah haji, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, lengkap utuh, dan hajinya menjadi haji yang mabrur. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, kita lanjutkan lagi tentang kiamat sudah dekat, seri ketiga. Ini tidak tahu sampai seri keberapa, wakeh panjang nanti. Tapi sebelumnya saya ingatkan bahwasanya sekarang masuk tanggal 3 Muharram. Kalau kemarin di bulan Dzulhijjah, itu banyak orang punya gawe, banyak orang punya acara, mantu, manten, dan sebagainya. Kita lihat mulai kemarin, hari ini, mungkin seterusnya beberapa bulan ke depan itu pada rawani digawe, pada wedi. Apalagi dalam hitungan Jawa, per 8 tahun sekali ini masuk tahun Dal. Per 8 tahun sekali masuk tahun Dal, berkumpul ini keyakinan Jawa, keyakinan jahiliyah kumpul. Suro tahun itu medeni, kalau duit gawe iso celah dan lain sebagainya. Itu kita tidak boleh punya keyakinan ngoten niku. Tidak ada dalam kalau sampai kita yakin seperti itu, kita sial gara-gara bulan Muharram, kita sial gara tahun Dal, itu bisa syirik. Semua bulan baik, semua tahun baik. Sehingga baik itu lek ragu duit itu tidak baik nih. Nah, tahun semuanya jangan sampai kita berkeyakinan makan itu. Jadi panjang budaya saya laksanakan sekarang ini malah penak ini. Di mana-mana itu penyewaan shelter, taruh, terot, dan sebagainya sound system itu pada sepi. Kenapa? Gak ada sing gawe. Lek sewaktu-waktu mendadak pun sesok pasang iso, kenapa? Ora enek liyane. Nah, jadi di korting 50%. Lek kita sekarang punya gawe. Sekali lagi, bulan Muharram itu bulan yang mulia, bahkan amal soleh kita dilipat gandakan pahalanya. Sudah beberapa kali saya bahas tentang bulan Muharram, keutamaan syariat di dalamnya beberapa tahun yang lalu. Sekali lagi, kita tidak boleh berkeyakinan bulan Muharram, bulan sial, bulan antos, tidak boleh haram. Baik, kita lanjutkan. Kiamat sudah dekat, tentang tanda-tanda kecil yang tidak jelas. Terakhir kemarin sampai harta riba ada di mana-mana. Ya, harta riba ada di mana-mana, dan seandainya kita tidak kena riba, maka kita akan kena debunya. Berikutnya, 10. Menjual agama ini karena dunia. Ini menjual agama karena dunia, hanya menggadaikan agamanya untuk mendapatkan dunia, harta,
tahta wanita Toyota. Gitu. Dalilnya Sahih Muslim 169, Sunan Tirmizi 2121. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian melakukan amal soleh, amal kebaikan apapun amal itu segera kita lakukan, jangan ditunda-tunda kelamaan. Fitanan katifa illai mudlim, sebelum datang fitnah yang gelap gulita, seperti malam yang gelap gulita, bengi lampune peteng dedet mati kabeh, gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, subuh pagi harinya orang itu beriman, sorenya orang itu menjadi kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, atau sorenya beriman, paginya menjadi kafir. Fitnah yang melanda manusia sampai seperti itu tidak menunggu hitungan bulan, minggu, hari, tidak. Pagi beriman, sore kafir. Kayak sore beriman, pagi kafir. Saking dahsyatnya. Salah satu sebabnya itu adalah yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Orang menjual agamanya dengan sedikit dari dunia. Nah, ini ngeri nih. Gara-gara dunia, harta, tanah, wanita, dan jadi pejabat, akhirnya agama digadekan. Kita memori sebentar mundur beberapa tahun, mungkin sampai tahun ini, bahwasanya kalau orang itu menghinakan agama Islam, memusuhi orang Islam, peterang orang itu muda pangkatnya, gelap-gelap terus pejabat tinggi, terus menteri. Kenapa? Senjatanya gampang gitu, ngelek-ngeleknya Islam, musuhi umat Islam, pokoknya sing Islam itu dimusuhi cepat. Nah, ini itulah tanda-tanda zaman wis akhir, nggih ngoten niku, akeh tunggali. Ngeri. Ya mudah-mudahan saya panjenengan tidak seperti itu. Dalam Sunan Tirmizi 2258. An Ka'ab bin Iyad qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Ka'ab bin Iyad berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, inna likulli ummatin fitnah, sesungguhnya setiap umat-umat itu punya fitnah. Umat Nabi Adam, Musa dan sebagainya punya fitnah. Wa fitnatu ummati, dan fitnah umatku adalah al-mal, bondo. Fitnah umat Islam itu bondo. Artinya harus kena bondo, harta, kena dunia, wes ora peduli yang lainnya. Agama digadekan untuk mendapatkan bondo dunia. Ini ngeri nih. Dalam Sunan Tirmizi 2328, Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, pada akhir zaman nanti akan bermunculan orang-orang yang mencari dunia dengan agama. Golek panguripane ngedol agama. Wah, ngeri sekali ini. Mereka mengenakan pakaian di antara manusia dengan bulu domba karena saking halusnya. Maksudnya apa? Ya, omongane tingkah lakune kelihatan Islami. Omongannya nggih basane klemis, basane luar biasa nih. Lisan mereka lebih manis daripada gula. Nek ngomong iki saja gitu, lemah, lembut, menghanyutkan, sampai kok jero hati tembus. Tapi bahaya, dan hati mereka lah seperti serigala. Allah Azza wa Jalla berfirman, apakah terhadapku mereka berbuat tipu daya, ataukah kepadaku mereka menantang? Maka dengan namaku aku bersumpah, aku akan kirimkan sebuah fitnah di kalangan mereka yang membuat orang sabar kebingungan. Fitnah akhir zaman itu sangat mengerikan sekali. Intinya ada orang nanti jual agama untuk dunia.
Nah ini ya berat nih, ya hati-hati. Saya pun juga harus hati-hati. Berikutnya, dalil berikutnya. Sunan Abu Dawud 3179, Sunan Ibnu Majah 248. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, belajar ilmu dan sebagainya, mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla, yang seharusnya dia mempelajari ilmu itu untuk niatnya karena Allah, melaksanakan perintah Allah, mengkolek ilmu itu dipakai untuk mengingatkan manusia jangan sampai mensekutukan Allah, melanggar perintah Allah, melaksanakan perintah Allah. Begitu, la yata'allamuhu illa, dan dia tidak mempelajarinya kecuali liyusiba bihi aradun minat dunya, kecuali dia ingin mendapatkan bagian dunia. Ngapunten kadang berat nih nuntut ilmu agama, ngedol omah, ngedol sawah, tujuannya ben aku oleh gelar sarjana agama, keren. Atau nanti dengan seperti itu bisa ya mencari dunia dengan ilmunya itu, budal ilmu agama ini. Saya pertama kali datang Trenggalek itu neng RT 3 Ngantru, belakangnya Pegadaian itu. Saya pertama kali di sana. Datang Trenggalek, pindah langsung alamat di sana. Nah, saya punya tetangga yang anak iki dimasuk nih pondok pesantren kayak itu ben misalnya IAIN, tujuannya nopo? Nggak cerita itu, enak. Nggak neng lingkungan mereka itu, lek sekali ngisi kajian itu sekian. Di tak lebok niku ben niku lek metu ki ya ngono kuwi maksudnya. Oh rasanya budaya, kok ngimami tahlilan, ngisi yasinan dan sebagainya sekian. Wah ngene hitung niku gede pendapatan. Niate ngoten niku, wah bahaya niki. Nah niki. Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah yakni rihaha. Orang yang seperti ngoten itu tidak akan masuk surga. Bahkan mencium baunya saya tidak dapat. Kalau tujuannya untuk menuntut ilmu, belajar itu golek dunia. Kasusnya akan berbeda kalau kita mengajarkan agama tapi dapat dunia, bukan tujuannya, akan berbeda. Wah sekali ngisi berusak juta, tidak sejam, tidak usah. Baik, ceritanya akan berbeda, nggak begitu. Tapi kalau dia mungkin ngapain bergaul dan sebagainya, itu kok ada dunianya. Ini udah apa? Ini udah saya bahas di Harta Haram tentang upah dakwah. Ada di YouTube, ada banyak. Kiai saya berpesan, lek nanem padi niku pasti tumbuh rumput. Panjenengan tandur pari, jagung ngono. Rumput niku masih tumbuh. Padahal kita tidak menghendaki, otomatis. Tapi lek kita tanam rumput, apa bisa tumbuh jagung, pari? Tidak bisa. Itu ibaratnya dianalogikan kalau kita melakukan sesuatu karena Allah, dunia ki melu. Dunia ki melu, digoleki melu itu sudah otomatis, itu sudah sunatulahnya seperti ngoten itu. Jadi ini tanda yang berikutnya, orang menjual agama untuk mendapatkan dunia. Berikutnya, banyak pembohong dalam hal agama. Ini bahaya nih, bohong tapi dalam hal agama. Ini mengerikan sekali nih. Sahih Muslim nomor 8.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, akan ada di akhir zaman para dajjal pendusta membawa hadis-hadis kepada kalian yang mana kalian tidak pernah mendengarnya dan bapak-bapak kalian juga belum pernah mendengarnya. Artinya orang itu menyampaikan ilmu agama tapi sesuai hawa nafsunya, sesuai keinginannya. Dari jamaah itu sawan yang dihimen, dihapusi, dipelekoto dan sebagainya. Padahal agama itu qala Allah, qala Rasul. Allah dalam Al-Quran, Rasul, hadis. Tapi ini tidak, ini botek-botek. Pokoknya masyarakat itu seneng. Jamaah itu seneng. Akhirnya, pokoknya gini ngono. Coba kita perhatikan dengan coba banyak referensi, kajian-kajian sing pengikutnya kadang tuh ribuan dan sebagainya. Mungkin pengajiannya rong jam. Tapi kadang rong jam itu menyebut firman Allah ayat sekian, surat ini, ayat sekian. Kok jarang? Hadis Nabi begini bunyinya, ada dalam Sahih Al-Bukhari, begini. Kok jarang? Pokoknya sing senengi, sing lucu, sing ngerempet porno. Nah, sing kata-kata itu, apa kan pengajian itu? Apik tenan. Kiai ini lucu poduk. Apa begitu menjadi bahaya? Dan kalau menyampaikan sesuatu tidak ada dasarnya, itu mengerikan. Paling kan perhatikan, mungkin saya kalau menyampaikan jari ini tidak berani, karena nanti ada qala wakila. Orang yang sangat dibenci, dimurkai, dimusuhi oleh Allah adalah qala wakila. Dia berkata katanya. Jari ini kita faktul jari ini. Nah ini repot nih. Bahkan gua tapi faktul jari ini apa? Jari ini. Ditakoni, aku jari ini kayu jari ini. Barang lah, itu bukan ngaji namanya. Ngaji itu dikembalikan qala Allah, qala Rasul, Quran, hadis. Nanti bagaimana ulama itu boleh begitu. Itu ngaji namanya. Ditunjukkan. Nah, ini tidak, ini bohong, banyak sesuai kebohongan. Banyak satu lagi. Sahih Al-Bukhari 4669, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah. Ali radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi bersabda, pada akhir zaman nanti akan datang suatu kaum yang muda usianya lagi bodoh. Dalam ilmu agama nih. Mereka berkata-kata dengan kebaikan saja api ini. Akan tetapi mereka keluar dari Islam sebagaimana meluncurnya anak panah dari busurnya. Artinya api ini penuh, tapi bukan Islam. Bukan ajaran Islam yang disampaikan, justru malah gembos si Islam misalnya. Keimanan mereka tidaklah melewati batas tenggorokannya. Mulut tak tidak dalam hati. Karena itu dimanapun kalian menemukannya, maka perangilah mereka. Nah ini bunuhlah mereka, jangan perangi mereka. Karena sesungguhnya membunuh mereka merupakan pahala, yakni pahala pada hari kiamat yang bagi membunuh mereka. Intinya nanti akan muncul orang-orang dan kadang ngomong kita harus apik rawuh, kita harus sholat jamaah, tapi rantau sholat jamaah. Ini pembualan itu. Namanya pembualan. Kita harus sholat tahajud, bla bla bla. Tapi dia tidak sholat tahajud. Dia menjelaskan begini begitu, tapi dia tidak melakukan ngaji itu bahaya. Kabura makatan, dosanya double orang seperti itu. Berikutnya, khamr dinamakan bukan khamr. Minuman keras mereknya madu dan sebagainya, padahal itu haram tapi dilabeli halal. Bahaya nih ini. Ini diantar dalilnya. Sunan Abu Dawud 3203.
Abu Malik al-Asy'ari menceritakan karena bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda, sungguh akan ada beberapa orang dari umatku yang minum khamr. Mereka menamakannya dengan selain namanya. Kan Pak Ombe khamr, itu khamr, itu minuman keras. Apa niki? Yes. Apalah jenenge ngoten. Yoga jaga umat. Hadis yang lainnya, Sunan Ibnu Majah 4010. Dari Abu Malik al-Asy'ari ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh sebagian dari umatku akan meminum khamr yang mereka namai dengan selain namanya, bukan khamr. Artinya ini kalau arti khusus yang minuman keras, tapi labelnya bukan minuman keras, anggur, kolesom. Terus macam-macam lah namanya itu namanya. Padahal itu khamr, padahal itu haram. Tapi secara umum, arti umum bahwasanya banyak sing haram, tapi ini itu dilabeli halal. Nah, minum berarti berbagai macam minuman, makanan, hati-hati. Apalagi kok makanan minuman itulah hasil pabrikan. Nah, ini ku angin kita mendeteksi. Oh, nih labelnya kan tulisannya wayang, kok wayang. Modelnya kayak gunungan loh. Alah, tapi kayak gunungan. Ya itu secara teori ya bisa agak menenteramkan. Sing paling aman nggak roh gaya dewi ketok, insyaallah itu ya halal aman, cenil, grontol, macam-macam kan. Masyarakat biasa insya Allah kan secara ilmu kita kan itu halalnya lebih mantap daripada hasil pabrikan yang kita tidak tahu komposisinya, tidak ngerti macam-macamnya, meskipun labelnya halal. Nah itu orang meragukan, tapi mending daripada tidak ada kata halal, karena semuanya bisa diatur, bisa disuap dan sebagainya. Kita negara yang sangat terkenal suape, korupsi ini, bahaya itu, bahaya. Dan perlu diketahui dari Sunan Abu Dawud 3189, Ibnu Umar berkata, Rasulullah bersabda, semoga Allah melaknat khamr, peminumnya, yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, orang yang diperaskannya, orang yang membawanya, dan orang yang dibawakan kepadanya. Kalau itu khamr, maka siapapun yang terlibat sekecil apapun kaitan dengan khamr itu semuanya berdosa. Yang kaitan dengan khamr, ya. Apapun yang terlibat itu berdosa semuanya. Aku gak ngombe, mek apa? Mek nekok nih. Podo ae ini. Apalagi penjualnya, aku cari nafkah, haram, dosa nih. Nggak boleh, kaitannya dan sebagainya. Ngeri nih. Jadi, nanti selagi akhir zaman, sekarang sudah terjadi, khamr dinamakan bukan khamr, atau yang haram menjadi tidak haram, minimal samar-samar. Berikutnya, diangkatnya ilmu agama. Ini ngeri. Diangkatnya ilmu agama. Nah, ngangkat ilmu agama itu tidak ujuk-ujuk kita lali. Bisa apa? Itu malah tidak begitu. Caranya tidak begitu. Di antara dalilnya nih kita lihat Sahih Al-Bukhari 98, Sahih Muslim 4828. Dari Abdullah bin Amr al-As berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu sekaligus mencabutnya dari hamba. Artinya tidak mungkin kalau tiba-tiba tuh ngeblank sama sekali. Tiba-tiba saya orang itu apa-apa malianmu tidak ada ceritanya. Tidak begitu cara mencabutnya. Yang si ciloro lali wajar. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama hingga bila sudah tidak tersisa ulama. Akhirnya para ulama sing bener-bener pas karena Allah ilmune akeh
meninggal. Penerusnya orangnya ganti nih, meninggal. Penerusnya seperti itu tidak ada, yang kualitasnya seperti itu tidak ada. Akhirnya kan entek katanya itu. Hingga bila sudah tidak tersisa ulama, sing ngerti agama gak ono, maka manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh. Padahal nanti tidak ngerti agama, nggak gelarnya profesor, doktor, tapi tidak ngerti agama. Berarti ngertinya ya umum-umum saja. Ketika mereka ditanya, mereka memberikan jawaban berfatwa tanpa ilmu agama. Mereka sesat dan menyesatkan. Fadallu wa adallu. Ya, sampai sewu ini tidak punya ilmunya, ditakoni menjawab bukan dengan ilmu yang sebenarnya. Niki bahaya dan memang angel. Sing menguasai semua disiplin ilmu agama ini kok jarang. Mungkin saya tidak menguasai semuanya ilmu. Ini tafsir saya tidak pernah belajar, tapi tidak sangat detail. Balaghah tidak sangat detail dan sebagainya. Kalau kita kuliah pun sampai S3 pun mesti spesifik ngambil jurusan itu tafsir, hadis, sirah seperti itu. Tidak semuanya dipelajari. Justru beruntung panjenengan iki nun sewu nek ngaji dari berbagai sumber, berbagai pemateri. Semua ilmu pemateri itu panjenengan serap. Si A ahline iki panjenengan pelajari iso. Si B pemateri B ilmu C dan sebagainya, banyak pemateri dengan ilmu yang berbeda. Nah, ustadz itu mempunyai spesifik masing-masing. Tapi panjenengan kabeh ilmunya turun yang panjenengan. Nah, panjenengan lebih hebat daripada pemateri ini. Ya kan? Spesialis ini tafsir, panjenengan belajar ilmu tafsir. Spesialis ini adalah hadis, panjenengan belajar hadis. Ini muamalah, ini sirah, ini begini. Nah, akhirnya panjenengan belajar kabeh, pinter kabeh. Sing repot kabeh dipelajari, kabeh gak iso. Nah, ini saya repot lagi. Tapi kalau tidak nyantol didik lah begitu. Ini cara menarik ilmu. Berikutnya, ini lebih dahsyat lagi, yaitu banyak pembunuhan. Non sewu, mateni uang itu dimodali sego sebungkus duit 100.000 budian. Bahaya ngoten iki. Nyawa ki rane ajine seakan-akan. Ini dari ngeri sekali ini. Sahih Al-Bukhari 6537, Sahih Muslim 4827. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, zaman terasa ringkas, amal soleh berkurang, kebahilan merajalela, maksiat dinyatakan terang-terangan, dan banyak al-haraj. Ini yang kita dari al-haraj ini. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu al-haraj? Nabi dia pembunuhan. Saya update terakhir, tidak tahu di Indonesia ini dalam setiap tahun berapa terjadi pembunuhan. Ini saya lama tidak update gitu. Kalau bunuh diri di Jepang ya sekitar 10-an tahun yang lalu, ini bunuh diri terbesar itu ada di Jepang. Menurut WHO 300 hampir 400.000 dalam setiap tahun. Bunuh diri, kasus bunuh diri di Jepang itu tertinggi di dunia. Di Jepang ada tempat-tempat tertentu tempat untuk bunuh diri. Ini bunuh diri tercepat, ternikmat, orang kosolorone neng kene. Begini, caranya ini. Ada tutorial bunuh diri. Kacau ini. Tutorial bunuh diri. Nah, lain kita tidak nih pembunuhan, banyak pembunuhan. Pembunuhan ini bisa jadi pembunuhan yang bisa jadi karena perang, karena hal-hal yang lainnya.
nanti kaitannya dengan hadis yang lainnya. Jadi tidak akan terjadi kiamat, sehingga perbandingan antara laki-laki dan perempuan 1:50. Satu laki-laki, perempuannya 50. Jadi nek bojo siji ro papat tuh nganggur 46. Neng di 46 dulu sakne. Luar biasa nih. Nanti akan ketemu perbandingannya. Nanti Kongres Wanita Internasional di Beijing tahun 90 begini sederhana. Jadi dunia sekarang ini banyak perempuannya daripada laki-lakinya. Terus perbandingannya 1:50. Nah, itu wis hati-hati, betul. Ini banyak pembunuhan. Ya. Sahih Muslim 5178 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, dunia tidak akan lenyap, tidak akan kiamat hingga suatu masa mendatangi manusia di mana orang yang membunuh tidak mengerti karena alasan apa dia membunuh. Nah, aku gimana tadi, gak ngerti sebabnya pateni, tembak, bunuh, teman-teman. Alasannya sembuh. Dan orang yang terbunuh juga tidak mengerti atas dasar apa aku itu dibunuh. Pokoknya itu ditembak mati. Gak ngerti alasannya, aku karena membunuh, aku dibunuh, wajar. Aku perang wajar. Tapi gini, sing mateni itu gak ngertinya apa kon mateni wong, sing dipateni aku gak ngertinya apa aku dipateni. Ya kan bahaya lek mateni itu. Wes ora nek hargane. Maka kadang membunuh manusia itu roban diokai duit 100.000 karo sego sak bungkus. Pateni ono. Saking ngeri nih. Nah, pasti terjadi. Saat ini dari berduka nih ini. Dikatakan bagaimana itu terjadi ya Rasulullah? Beliau menjawab pembunuhan. Orang yang membunuh dan dibunuh ada di neraka. Berkaitan dengan hadis yang lain, kalau dua orang saling membunuh perang tanding, itu dua-duanya di neraka. Tapi kita tidak tahu tiba-tiba diserang dibunuh, Ustaz, Kiai, Imam masjid, tiba-tiba diserang, dipateni. Kan banyak kasus seperti itu. Sing diserang dia tidak ngertinya apa, saya dibunuh, saya membunuh itu mungkin ya dikongkon terus pasang kayak udah bahaya gitu. Ngeri ini. Berikutnya, beratnya mempertahankan Islam. Nah, ini Pak, ini sing betul peringatan bagi saya dan kita semuanya. Nanti pada suatu zaman, ya sekarang ini pun masuk, saya panjenengan semuanya mempertahankan Islam dengan baik dan benar sesuai tuntunan. Niku rasanya beterang. Berat sekali. Sunan Tirmizi 2186. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'alan nasi zamanun. Dari Anas bin Malik berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang suatu masa. Ada siapa yang dengan semuanya manusia ini as-sabiru fihim 'ala dinihi, orang yang sabar berpegang teguh pada agamanya, kal qabidi 'alal jamr, seperti memegang wowo dengan arang, jadi membara dicekel, ditaruh neng tangan. Lek kita teruskan memegang, tangan kita pasti terbakar. Lek dibuang ucul, artinya agama itu berat. Saya panjenengan sebenarnya ingin berusaha sesuai dengan sunnah. Ibu-ibu nutup aurat jilbabnya gede, syar'i. Lek ngomongi rakalkan. Nah saat ini pun agak mending.
Coba kita mundur 10-20 tahun yang lalu. Pengajian sepi, kajian-kajian jarang. Nah, berat sekali rasanya beragama itu. Harus dadi wong apik, dilok dan sebagainya. Ya kan? Hadis berikutnya nih. Itu aja sekali. Sahih Al-Bukhari 18 dan Abu Dawud 3722 dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, hampir saja terjadi pada suatu zaman harta seorang muslim yang paling baik adalah kambing yang dikembalakannya di puncak gunung dan tempat-tempat terpencil. Kan, ya? Akan datang suatu zaman harta sing paling apik sing yaitu mengembalakan kambing di puncak gunung-gunung yang desa-desa. Kenapa? Orang hidup bertani dan sebagainya. Itu banyak sebabnya. Dia pergi menghindar dengan membawa agamanya disebabkan takut terkena fitnah. Artinya ya, neng gunung-gunung tidak terjamah, mungkin teknologi dan lain sebagainya, fitnahnya itu lebih kecil daripada sing neng kota. Tapi sing repot ini sekarang ini sing wong gunung turun neng kota, pengen kena fitnah dan sebagainya. Kenapa? Orang yang ini namanya uzlah. Orang yang ingin mempertahankan agama kalau di lingkungan sing morat-marit, lingkungan sing tidak benar, berat. Akhirnya dia uzlah ke tempat-tempat tertentu, di gunung, di lembah, di tempat yang jauh untuk mempertahankan agamanya, karena di lingkungan masyarakat terjadi kerusakan yang sangat parah. Nanti bentuk kerusakannya bisa kelihatan nanti ketemu, misalnya kalau misalnya orang itu berzina di tengah jalan, biasa kalau pitik menjadi berzina di pinggir jalan. Saking rusaknya itu. Hadis yang lainnya bahasanya mereka menzinai ibu kandungnya dewi. Ngeri ini. Dalil-dalilnya akan ketemu nanti berikut-berikutnya. Sampai saking rusaknya orang itu tidak peduli dengan agama. Jadi alhamdulillah saya panjenengan semuanya ya minimal ning galek niki ning kota niki wis kajian pun banyak, tinggal kita pilih. Setiap hari subuh ada, maghrib isya lengkap, barisan nggih wonten, sore nggih ada, tinggal kita pilih. Nah sing kono iki sajake pedas, lah niki sajake asin, itu tergantung pilihannya. Tapi semuanya ada. Jadi kata orang ini saya angel, tidak kita bisa menghindar karena sudah banyak kajian. Tinggal pilih. Jumat ngeten iki nggih semua ning kene wonten takwa wonten, musa wonten, ning ngendi-ngendi wonten kajian. Tinggal kita pilih. Aku ning kono ae sing kenceng, sing keras. Aku ning kono ae sing lembut. Aku ning kono ae menune soto. Nah, sebagainya itu tergantung. Jadi ya mudah-mudahan Allah beri kekuatan iman takwa kita menghadapi akhir zaman itu dengan agama yang betul-betul kita pertahankan sampai akhir. Satu lagi poin, umat Islam saling berbunuh-bunuhan, bermusuhan karena rebutan dunia. Sunan Ibnu Majah 3186 dari Abdullah bin Amr al-As dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, apabila dibukakan untuk kalian perbendaharaan Persia dan Romawi, ini dulu dan terjadi, maka kalian akan menjadi kaum seperti apa? Abdurrahman bin Auf menjawab, kami akan mengatakan sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasul kepada kami. Rasulullah bersabda, ataukah kalian akan menjadi selain itu? Yaitu, kata Rasulullah, kalian berlomba-lomba merebut harta itu. Kemudian saling hasad,
saling bermusuhan, saling membuat makar, atau seperti itulah gara-gara bodoh. Antar sama umat Islam saling bermusuhan, rebutan jabatan, proyek, dan lain sebagainya. Bahkan rebutan jamaah, iso antar ustadz itu musuhan, ngelek-ngelek liyane dan sebagainya. Kemudian kalian pergi ke tempat tinggal para muhajirin, maka sebagian kalian memukul leher sebagian yang lainnya, berperang. Antar umat Islam saling bermusuhan, rebutan. Apa meneh sing siji dikai dana gede, dikai proyek dan sebagainya, sing sijine ora. Bisa gelet iki. Sijine dikai jabatan, sijine ora, rebutan. Insyaallah untuk hari ini nyatan mawon, jangan ada pertanyaan untuk hari ini. Setelah ini ada acara lagi. Jadi ya mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan panjenengan semuanya. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah menguatkan iman takwa kita, akidah kita di zaman-zaman yang penuh fitnah mulai hari ini dan seterusnya. Allah jaga iman kita, istri kita, anak kita, keturunan kita, supaya betul-betul beriman bertakwa kepada Allah dan mati dalam kondisi beriman bertakwa kepada Allah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.